Hmm, ya kan waktu itu kan Pak KC begini begini begini, tapi kan bukti autentik nggak bisa dibohongi, Bom Bom. Kan itu udah kita paparin, ya kan ya. Ada itu apa namanya? Dia terus menggiring Pak Muhammad KC untuk di angka 5 juta, tapi kan buktinya yang kita dapetin kan cuman 950 dipotong admin 100.000. Ya kan? Nah, jadi yang keterima itu cuman 850 bersih ya. Itu ongkirnya 4.150.000. Kan itu buktinya udah kita pajang begitu loh teman-teman ya. Jadi maksudnya nah kalau misalnya seperti waktu pernah masuk itu si sampah itu si Brapo Charlie, siapa namanya? Brapo apa sih namanya si Lapet itu siapa sih? Nah, kalau itu kan saya udah sangkal ya, dia mau apa namanya? Mau mengotori room ini dengan membawa berita-berita sampah. Ada sebagian yang benar, ada yang ini juga karena memang waktu dia ke Jakarta, si Bom Bom, dia memang pas lagi kerja di si donatur itu, teman-teman. Jadi memang dia tahu memang, ya kan? Dia tahu, cuman maksudnya apa yang dia bawa-bawa itu semua itu hoax. Itu kan sudah saya apa namanya? Udah saya publish, teman-teman, ya. Jadi kalau itu si Opung blunder, ya masalah itu. Dan juga begini, teman-teman, dokumentasi semua room herder nggak akan gampang kami kirim-kirim ke siapapun karena masih banyak action, masih banyak yang kami lakukan yang tidak harus kami publish, begitu loh. Ya, begitu. Jadi setidaknya penipuan-penipuan ya yang dilakukan mereka seperti si Lidarara Rampa, ya kan? Masa nggak ada? Kan kita udah post, udah ini, udah semua kita pajang semua. Gitu teman-teman ya. Jadi shalom, shalom, shalom. Selamat bergabung yang baru bergabung. Ini di follow akun PG teman-teman. Terus akun pemburu pengajar palsu, Franco, Yuli 04, Partoga, dan Putra Agara. Tolong di follow ya teman-teman ya. Thank you untuk teman-teman. Silakan Bang Franco. Ya, kita memang mesti tetap bersuara nih karena belum selesai kan. Karena si Bom-Bom ini kalau ditanya soal jangankan ke pendeta, lari ke donasi, larinya kemana-mana. Itu kan kurang ajar tuh namanya. Betul. Saya mesti ganti akun tuh. Blokir sama dia. Gak bisa jawab, Kareda nggak bisa jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Iya. Kalau saya jadi dia, ya entah itu meminta maaf, ya udah mendingan minta maaf sekalian kan gitu kan, bertobat Betul. lah kan gitu, daripada dibelokin kemana-mana yang ada diserang di Alkitab lah apalah. Kamu sudah baca ini, baca ini, baca ya. Saya ngerti, Bom-Bom, saya ngerti semuanya. Yang saya tanya Kak, Anda tidak jawab, ih langsung diturunin, diblok. Susah, susah. Betul. Iya. Nah inilah yang kita sangat sayangkan ya teman-teman. Kenapa sih itu orang yang di circle dia itu kenapa tidak pernah bertanya tentang sertifikat yang dipalsukan itu teman-teman? Ada itu enggak? Ada ada topik atau tema. Kemarin kan saya udah bikin yang Bom-Bom sama Iskariot. Ya. Terus Bom-Bom pendeta palsu dan sebagainya, donasi, duit dimakan, diteror dan sebagainya. Ada tema baru nggak saya bisa buat? Apakah Lidara atau apalah tambahan atau siapa? Atau ada lain lah. Sepertinya si Bom-Bom aja bikin terus Bang. Jadi Bom-Bom tetap bertahan di kebodohannya gitu. Di penipuannya begitu ya. Jadi karena memang dengan kekerasan hati dan bebel kalau menurut saya Bang. Sehingga kita melakukan action itu semakin serius gitu loh. Iya kan? Bang PG, Bang PG,
monitor kah? Bang PG, saya kan ada Nah. kirim 2 lagu tuh. Itu teman-teman semua. Yuli, saya kenal Anda sampai Enggak, mungkin bentar, keluarga bro. Anda juga saya kenal, Yuli. Kalau Ya. Anda saya lihat dari apa yang ada, saya sudah telusuri Anda siapa. Saya kenal Anda, Yuli. Ya, orang tua Ya. Anda mungkin saya kenal juga. Jadi jangan coba-coba menyerempet hal-hal yang lain-lain, Yuli. Kalau tentang Ya. pengajaran, oke lah. Oke, Ya, saya juga jadi- nggak pernah nyerang-nyerang pribadi abang ya, jadi nggak Ya, usah kemana-mana oke ya. juga ya. Ya, saya hanya bilang itu aja. Saya Ya. kenal Anda, kalau saya telusuri Anda, saya tahu, oh ini dari sini, dari Pak Will ini, Ya. oke saya ngerti lah. Oke, paham ya, Yulia? Thank you. Bang Jadi PG, kayak- Bang PG, Kenapa? itu 2 lagu yang saya kirim Video itu, gimana? Hah? yang 2 Kirim lagu aja, yang saya kirim aja. kirim, Iya. kan ada 2 lagu tuh mengenai bom-bom sendiri sama Iskandar dan bom-bom. Bagi siapa yang mau nyebarin itu silakan tuh, Ri, no itulah. Gampang. Ini bro, gue udah siapin grup Telegram ya. Grup Telegram itu kan bisa sampai 20.000 ya usernya. Tapi nanti gue bakal share untuk user grupnya ya. Jadi orang bebas untuk masuk ya. Tapi untuk user-user mungkin untuk member yang di dalam itu akan gue bikin supaya nggak bisa komentar ya. Kalau komentar nanti yang ada pada ribut di dalam. Jadi Betul. hanya cukup admin aja yang berkomentar. Adminnya ya nanti yang untuk nyemplungin bahan atau Soalnya Dokter Herlina ya minta, gampang nanti di share aja di grup itu. Dokter Herlina minta Telegram, nggak akunnya apa-apa. privat. Gimana gue mau DM? Hah? Ya, Dokter Herlina dia minta, kirim ke dia deh. Enggak Dulu. gampang, nanti Herlina gue yang kasih. Oke, siap, Iya, iya. siap. Aha. Siap. Oke, thank you. Halus Bang lu PG. ini Yul. Bahasanya, Yul. Oleh penasaran dua ba. Peti jual pegi. Isi do Yuli nama manuk kosongoni. Ira ajar jago iba na yul. si P. De manod dah. Iya. Anon mah sogut kita hatai itu. Mulu. Ah, Belakang aja le, di belakang aja le. ajar jago kuliah itu. Mm-mm. Iya lo, halus lo sebenarnya Rupa kalimatnya. Profesi Cuma Muna, nggak tahu ini setengah-setengah Lepar ini. Tuga, Rumput, Mas. Lepar Tuga, Popras. Suara. Rupa Profesi Muna. Sopat tuliku sigitik do. Kemudian, Siginting do. dah. Daw. Samain au. Asa uboto jolo songod dia. Tamay po pe alay dia tahatay penon dia itu di balik layar doh itu pembunuh juga. Masih sebenarnya kurang naneng si hatata itu alay memering situasi kan perbedaan waktu juga songoni kan. Kurang lain neneng si hauta si bahasota. Silakan tadi PG. Iya kak. Enggak, lagi di WA bareng ini si Yuli sih nanyain kenapa. Yuli udah ngejelasin di WA. Cuma sepotong video itu dikirimkan kan pasti ada narasi sebelumnya. Cuma nggak tahu ya kesimpan atau enggak. Besok lah bahas sama Yuli, kasihan juga dia jam segini mama harus diulik. Iya, Aku iya. apa ya nyikapin masalah kayak gitu sebenarnya ya terlepas, maksudku tuh dewasa lah, saling dewasa. Kalian kan melogokan diri sebagai Apologet. poin-poin apologet. Iya, apologet yang aspeknya umum ya, di ruang publik umum loh Kak, ya kan? Bukan personal by personal. Ya, terlepas dari adanya ketidakterimaan, perselisihan dari pendapat, jangan kalau maksudku tuh. Apalagi kan sampai betul-betul sampai ke realnya yang tidak tidak tahu tentang ranah TikTok jadi sampai ya bukan apa-apa sih kalau mau ngukur pendeknya. Bagus, Yuli sih nggak ngadu ke pihak herder ya. Cuma kalau dari sikap ketidakdewasaan ini lalu kampungan ini ya gua katakan MP ya betul-betul kampung gitu loh. Jujur-jujur aja ngejengkalin orang masalah data, tahu semua, tahu apa lu soal dunia. Minimal kalau aduh jahat dah mulutku. Jadi poinnya jangan gini dulu aja deh. deh ya. Ya, gua khawatirnya gini. Di TikTok ini ya. Jujur nih, gue belak-belakan aja. Gue kalau nggak ditahan sama Kak Reda ya, mungkin udah dari bulan kemarin gue gas itu MP.
Naik skala, Kalau naik ada skala. koloni-koloni MP ada koloni-koloni MP di bawah, sampaikan ya kan. Jangan sampai dia yang gua cecer dengan cara gua. Sopan kalimatnya. Cuma kan Yuli kan bukan orang-orang mental kayak gitu. Gua keras kemarin aja di Komal gua aja dia turun. Entah diturunin momot, entah apa ya kemarin. Alasan agama. Bukan apa-apa gitu loh. Ya. Gua kasih poin aja lah pokoknya untuk beberapa apologet ya. Jangan sampai gua yang kayak anak-anak. Nggak akan ada harga dirinya loh. Gua kasih tahu nggak akan ada harga dirinya loh kalau gua udah buat. Ya. Ini walaupun acara ini agenda dalam TikTok ini ya, kita napas saja masuk ke YouTube. Lu kalau nggak terima lu cari PG deh. Lu DM gua ada MP. Kalau nggak gua yang bakal cari lu besok. Gua pastikan nomor lu bisa gua dapetin besok. Sumbernya dari manapun. Dewasa maksudnya. Yuli ini nggak ada dia bawa brand kalau dia adalah herder berapologet, tidak. Di herder tidak ada yang berapologet. Kita hargai di mana kedudukannya apologet seperti apa, kedudukan kita seperti apa, tidak bisa dicampur adukan. Tapi kalau sampai dengan kalimat yang kurang berkenan, aspek kalian aspek umum, ruang publik milik kalian, walaupun ruang publik juga milik herder, tapi cara kami dengan cara kalian beda. Kenapa jadi kayak norak gitu loh sudut Betul. pandangnya. Lu kalau gila-gila pansos ya kan, lu sakit hati sama siapa, lu senggol-senggol orang-orang sirkelan, tolol kalau gue bilang. Lu cari nih PG nih ya, lu cari datanya gua kalau segampang-gampangnya. Model-model kayak lu ya temen-temen gua ya, kalau model-model kayak di Jakarta ada kena 7-8 orang model-model kayak lu ini nggak kepake, gembel di Jakarta mereka ya. Gua kasih tahu nih orang-orang Cikini semuanya, bahkan bernaung semuanya di Auto 2000 Toyota. Lu kalau masih ngemis-ngemis koin, aduh, intinya lu beresin aja deh. Gua bukan ngejengkalin apapun, PG, gua nggak mandang apologet siapapun. PG, bos auto itu teman baik gua. Bos auto itu teman baik gua. Iya. Itu teman kuliah gua itu. Salah satu bosnya Auto 2000. Teman baik gua dari zaman kuliah tingkat 1 bareng sama gua, mabok baru sama gua. Iya Le, jadi kalau bicara model-model kayak dia gini ya Le ya, di Jakarta ada 78 Le, tapi kebanyakan kadrun temanku, dan aku nggak mau tahu urusan mereka. Itu orang-orang Cikini semua. Jadi model-model kayak lu kalau gabut jangan ke TikTok, lu seret-seret masalah. Kalau lu minim kasus, gua yang bakal buat kasus sama lu kayak gimana? Sumbu gua pendek, nggak usah lu jengkal-jengkalin Yuli, gua kasih tahu. Lebih terhormat apologet yang lainnya, mau itu lelaki, mau itu wanita. Lu kalau baper dengan opininya Yuli ya kan, ambil sikap, tapi jangan seret-seret orang tuanya, ibu bapaknya. Kalau kalimat dia masih halus Yul, tapi gua ngerti lu nggak bisa digituin, gua ngerti gitu loh. Cuma kalau impactnya nggak bagus juga, sampai dengan lu nangis atau kayak gimana, kan mental lu juga gitu. Iya. Kayak orang nggak ada darah Yuli kulihat di video. Ya, bagi yang di bawah, yang deket boleh ya kasih tahu sama MP. Kalaupun ada akun kecilnya dia gabut belum tidur, nih gua yang bicara. Lu minta apa aja biar dinaikin. Gua orangnya jelas kok MP. Gua kasih tahu sama lu. Gua kalau nggak Mamak Sanggul, Kak Reda yang nahal, abis lu. Di atas lu apologet aja mau gua cecer, gua pijak-pijak. Ya. Gua nggak peduli setan mau yayasan apa. Gua kasih tahu, karena gua bukan apologet, tapi lu mau jadi anjing, gua bakal gigit lu. Lu hukum kan? Bapak gua udah masuk peti, bapak gua kejaksaan. Adik-adik lettingnya masih kuat, ya. Bukan gua somse, bukan gua sombong, enggak. Gua nggak mau ngukir-ngukir ke arah sana. Gua nggak mau ngerepotin orang-orang.
Jangan sampai lu yang bakal gua tunjuk. Udah Kak, dari saya itu aja Kak. Oke deh, thank you. Ya, MP ini belakangan kok jadi melebar ya? nggak tahu, makanya saya juga bingung Aneh gitu. juga. Jangan sampai, apalagi kan orang tua sudah nggak ada kan. Kalau sampai nyampe ke orang tua ini kan nggak baik lah. Kita sebagai orang Kristen kan, gitu loh. Apalagi gelar-gelar orang ini kan apologet ya kan. Kalau kita di sini, kalau gua kan herder, ya. Jadi gua mau menggonggong, gua mau berjoget ya kan manortor, herder loh. Gitu loh. Itu aja dibahas di room sampah sana. Gak malu itu si Reda manortor katanya joget-joget. Emang kenapa ada yang salah? Daripada mengaku-mengaku pendeta, ya kan? Hanya dikasih topi joget-joget itu lemak itu kemana-mana beraur-aura. Ya kan? Ya kan? Kalau gua mah kan joget tanpa gara-gara koin ya kan. Gua mah kalau dikasih koin, kalian lihat teman-teman, paus pun terbang-terbang ke gua, mana pernah gua, oh paus, enggak, biasa aja gua mah. Gak ada itu, mau singa, mau apapun, mau langit itu dikirim misalnya ke room gua gini sampai langsung kiamat dunia, enggak. Bisa aja gua mah. Gak akan langsung gara-gara apa koin-koin itu jadi gua harus nunduk, harus apa. Oh no. Enggak. Gitu loh. Jadi begini, saya melihat Iya. beberapa hari ini Iya. para apologet ini semakin ke sana, semakin ke sini saya lihat ya, semakin tidak sehat lagi. Saya tadi mengikutinya, tapi sebentar aja. Tadi saya lihat ada penggiringan supaya siapa mengaku bahwa dia SSE. Nah, kemudian tadi Yuli menjelaskan apa adanya, tapi masuk kemudian si MP. Saya tadi makanya saya nak tadi kasih Yuli tetap sabar. Itu sudah pasti memframing, karena dia kalau dia kalah debat, dia akan larinya ke keluarga, model-model seperti itu. Ini sangat berbahaya model-model begini. Jadi sekelas MP bisa memframing seorang perempuan yang seperti itu, ya tidak ada sedikit pun saya lihat dia sebagai orang Kristen. Nah, kemarin juga hal yang sama terjadi. Ketika itu saya ribut, saya mendadak emosi ketika si Erika, ya Erika kemarin itu masuk, dia memframing si tersadarkan, dia menyalahkan tersadarkan. Lalu saya masuk, saya di komentar di bawah bagus-bagusnya saya buat, kamu naik katanya. Lalu saya naik, terpancing saya. Pada saat saya posisi tidak enak, lagi saya kerja dan kurang sehat. Nah, pada saat itu saya bilang, Erka, kenapa kamu framing siapa? Kamu jangan menghakimi, apa memang kamu tahu apa pasal apa yang dituduhkan kepada tersadarkan? Karena dia mengatakan, begitu ada orang ditangkap, baru kemarin, dia sudah melakukan ini, makanya jangan begini. Saya bilang, kamu dari mana kamu tahu dia melakukan penistaan? Pasal berapa yang dilakukan? Kamu siapa? Langsung, kamu di negara mana? Kamu tinggal di mana? Buka kamera. Jadi artinya, menyatakan kebenaran pun, kalau dia sudah tersinggung, nggak sehat lagi. Coba apa salahnya? Itu kan masih di dalam penyidikan polisi. Jadi jangan memberatkan si tersadarkan, itu kan didengar orang. Nah, nanti kemudian kan itu akan di-framing, kemudian, nah itu kabarmu aja kamu bilang bahwa kamu itu adalah menista agama. Siapa bilang menista? Siapa bilang tersadarkan? Adakah di bawah? Tadi kamu suruh orang, siapa namanya itu yang baru kemarin ada dibuat di sini. Kamu juga ngaku, jadi artinya begitu. Jadi kalau kita sudah masuk seperti itu, ada saya lihat di sini sifat-sifat berselancar di penderitaan orang, berselancar di viralnya orang, berselancar demi dia viral. Kita lihat MP kan selama ini kan mencaci maki Edis. Setelah itu dulu kan sempat dia 700, 800. Tapi kemudian dikembali kepada 100, 186. Ya kan? Nah, dia mencoba menaikkan blood pressure-nya dengan memframing orang. Seperti ini berbahaya. Jadi jangan kalian mengatakan bahwa saya apologet.
bullshit seperti ini orang-orang mengatakan bahwa dia itu ada apologet. Sangat memalukan ya. Ya, beda-beda tipis. Bom-bom ya sudah jelas lah kan, itu sudah di garis merah ini. Ini si MP ini menuju garis merah. Dari gaya-gayaan si RK sombongnya itu luar biasa. Ketika ada mengkritik dia dengan kuat suaranya doang. Iya kan? Ini nggak boleh. Jadi apa yang dibilang ini kita tetap maju. Yuli seorang perempuan diperlakukan begitu tadi. Kalau saya ketemu, artinya sebagai laki-laki saya geram saya tadi itu sebenarnya. Kalau saya ketemu seperti itu, aduh, ini dia beraninya di apa aja nih di dunia maya. Iya, Saya tidak, kalau saya bertemu dengan saya, berani nggak dia itu ngomong seperti itu? betul. Ya, jadi Bukit Tua juga nggak usah sungkan-sungkan lah. Kalau manusia-manusia seperti itu juga dihajar aja. Tapi itu dulu, itu skala berikutnya. Nah, dan saya bilang sama si Yuli tadi, siap-siap kok Yuli, nanti itu akan ada nanti lagu-lagu AI nanti akan dibuat ini, Edis TV ini. Edis TV tadi sudah begitu bagus, lembutnya dia mengatakan ini. Tapi akan di framing juga tadi sama si Kiamat lagi. Sekarangnya kan kalau sudah selesai tadi berdiskusi, selesai sudah. Jangan lagi diungkit-ungkit ini. Si Dan Kiamat kemudian emang, diputarbalikkan lagi fakta tadi. si Kiamat emang berdiskusi sama Edis. Bukan sama siapa lagi MP tadi. Setelah dia selesai mereka berdiskusi, mereka buka komal si MP, si Kiamat. Begitu. Seharusnya kan si Kiamat juga seharusnya jangan mengatakan sesuatu hal. Ini kan seharusnya mendinginkan. Jadi ini semua ini tidak bisa. Jadi makanya bilang orang-orang apologet ini semakin ke sini semakin ke sana saya lihat ini. Makin lari daripada rel ini. Oke. Oke, ya. Aku tanggapin ya, Bang ya. Oh, ya. Saya kan ambil poin-poin di semuanya, teman-teman. Ya, saya kan udah bilang, ya. Bukan berarti saya hanya ada di belakang si Edis, ya. Nggak ada itu, ya. Dan poin itu tidak ada dalam hidup saya. Nah, jadi adanya persekusi ini terhadap Yuli, saya kan tetap ada di belakang Yuli, ya. Jadi, even ada mungkin ada salah-salah atau ketidaksempurnaan itu is normal, teman-teman. Itu natural, teman-teman, ya. Nah, tapi kalau ada seseorang yang dibuat seperti itu, teman-teman, saya akan selalu ada di belakang, ya, dan saya akan mensupport dan saya akan memberi penguatan terhadap Yuli. Abaikan, ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa selalu hanya membahas Edis dan kamu pun kan tidak puas dengan semua narasi-narasi mereka blunder tentang Edis sehingga kamu dipersekusi, ya. Kenapa mereka mempersekusi seseorang perempuan, ya, yang harusnya itu kan sebagai adik, ya. Karena di sini di tahun 2026 sekarang ini, disinilah kelihatan ilalang dengan gandum, ya. Jadi netizen yang akan menjadi wasit, ya, di dalam permedsosan ini, teman-teman, ya. Netizen yang akan menjadi wasit, ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, mau siapapun mereka, mau siapapun itu mempersekusi Yuli, oh, tunggu tanggal mainnya. Emang gue tidak tahu siapa-siapa? Hah? Gue tidak tahu. Saya udah tahu. Semua saya tahu, tapi nggak ada ancam-ancam. Misalnya, bapak kau, ini kau, enggak. Ya, borok-borok itu semua ada di Siret Damarbun. Ya, tapi ya, saya tidak untuk menyerang itu borok, tetapi ya suatu saat Anda tidak menyadari dan tidak mau merendahkan hati sebagai apologetika nih, ya kalian kan apologetika loh, ya suatu saat borok itu akan dipampang di sini, gitu loh, ya saya tidak akan pernah mengancam. Ya, mengancam, ya kan, mengancam, oh saya tahu kamu, oh enggak, itu bukan tipe saya, enggak, saya ini orang biasa, saya orang miskin, orang susah, ya, saya orang biasa, gitu loh. Tapi jangan coba-coba mempersekusi orang-orang Kristen, terutama apologet yang benar-benar berapologet, gitu loh. Karena di mata saya jelas Yuli berapologet,
ya. Dia pelayanan, ada baptisan di sana, ada ini, ya. Ini orang-orang yang hanya duduk merokok di TikTok apa segala macam, kok jadi seolah-olah jadi apa ya? Pemegang kunci surga. Ya. Ini jadi room Red Damarbun ini bukan oke lah mungkin dipandang sebelah mata ya kan, nenek lampir apa sih lu, oh begitu, oh enggak ya, just wait ya, I will do it ya, tunggu aja, ditunggu ya. Jadi jangan ya, jadi saya pesankan, saya tidak akan pernah memperkeruh ya, saya moncong seorang Red Damarbun itu tidak akan pernah memperkeruh. Saya hanya menguatkan adik saya Yuli, sampah itu buang pada tempatnya. Kalau ada seseorang cowok ya mengancam-mengancam apalagi di TikTok seperti ini, tanpa misalnya perbuatan kamu yang benar-benar frontal itu menyakitkan buat dia, buat seseorang ya, kamu dipersekusi seperti itu ya, itu adalah sampah yang harus dibuang pada tempatnya ya. Jadi keinginan siapa ribut-ribut? Keinginan siapa yang selalu berantem seperti itu? Itu keinginan iblis, iblis di situ. Iblis yang bercokol di dalam hidupnya. Jadi saya hanya memberikan penguatan buat adikku Yuli ya, keep stay strong ya. Jadilah Wonder Woman, benar-benar putri Sion, putri raja, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Abaikan. Itu sampah-sampah abaikan. Kontribusi apa sih mereka di kekristenan itu, Dek? Hah? Berdonasi? Hah? Apa yang mereka lakukan? Aduh, gak usah harus. Saya bukan mau gini loh, teman. Bukan mau, apa namanya, apa yang kita sudah lakukan, adu-adu gitu loh, ya kan, dipajang-pajang semua. Bukan. Tapi kalaupun misalnya seperti itu, aduh, dibandingin Red Damarbun, siapa sih? Gitu loh, ya. Jadi bersabar. Semua apapun itu persekusi ataupun apa ya menyudutkan kamu ya betul, sama yang pongah memang sesekali harus tegas, betul, Christ is Lord, just wait, I will do it ya, percaya. Cuman ini kan ada fokus kita saat ini, sabar, sambil pelan-pelan kita memisahkan ilalang dengan gandum ya. Christ is Lord ya. Sambil kita memisahkan pelan-pelan, sambil kita kerjakan dulu yang kita kerjakan di balik layar, nggak kakak publish saat ini, to be patient ya. Oke, I hope you can understand me. Gitu ya. Jadi kita tetap fokus, Yuli tetap fokus, sampah-sampah jangan sembarangan menaikkan. Ini nih pesan kakak. Iskariot jangan naikin, bom-bom dan thank you Chris Lord. Orang-orang si bom-bom jangan naikkan, no, jangan, si orang ini pun jangan naikkan, jangan sembarangan lagi nanti ke depan untuk menaik-naikkan orang ya Dek ya. Jadi semua yang menyerang-nyerang Edis TV ya, mohon please dengerin kakak, dengerin nasihat kakak, jangan naikkan di room kamu. Itu saya tegasin karena kakak pun harus memprotek kamu ya, karena saya memprotek, kenapa? Karena kita sesama saudara di dalam darah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi itu pesan kakak, jangan naikkan sampah-sampah supaya room kamu tidak tercemari oleh sampah. Karena kamu nanti kena baunya. Ya, jadi Ya, dengar itu Yul. Ya, untuk orang-orang yang merasa tersinggung, ini nenek lampir gua disebut sampah, ya itu derita lu. Ya, kalau ribut-ribut dengan seorang perempuan tanpa ada ya misalnya yang menyakitkan, ya kan? Aku aja ini si PG sering kulabrak dia, gitu, nggak pernah dibalaskan. Misalnya kasar dia ke aku kasar sekali loh ke si PG ini. Tanya aja, tanya kalian boleh ditanya, tanya. Iya. Ke si Bintang, ke si Suhut, kasar loh aku. Mana pernah? Nggak pernah dibalas. Gitu loh ya, gitu. Iya tuh bener Yul, kakak juga kan ke si Metatron loh. Nah kakak itu kasar loh ke mereka, tapi karena mereka menganggap kakaknya, oh ini bukan ini bukan menyudutkan saya, tapi kan ini teguran ya kan,
ini menghajar saya supaya saya itu lebih wake up gitu, lebih open minded. Jadi mereka menerima welcome gitu loh. Karena mereka menganggap saya kakaknya, dan dia pun kan bisa aja dia menganggap adik ke si Yuli, karena mungkin kalau masalah umur Yuli di bawah dia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi disinilah teman-teman, makanya ya untuk para wanita ya, ini pesanku ya buat para wanita yang sedang jomblo atau yang sedang mencari jodoh, to be careful mencari pasangan ya. Ya, even itu orang Kristen, jangan dilihat karena sisiran manis atau hidung mancung atau seorang dia lawyers, seorang dia dokter, apoteker, insinyur ya. To be careful. Ya, to be careful. Ya. Berhati-hati. Teman-teman, ini my personal opinion ya. Ya, Si MP waktu dia masih bela Edis, terus sama dia serang juga si Iskariot kan, ya kan? ya, Benar kan? ya. Ya, betul. Itu dia Benar, punya penonton itu banyak. Terus belakangan ini terakhir ini, begitu dia nyerang Edis mengenai hamba kalau nggak salah ya, saya juga nggak ikut itu. Tapi dalam, oh bukan, yang hamba. Nah, after that saya melihat penurunan, terus dia ganti nama, bukan mata pisau lagi, jadi Robert William. Bener ya? Sudah bukan mata pisau kan terakhir. Iya, Tadi kita betul, dengar. betul, Pak. Nah, itu jauh, penurunan itu jauh banget. Artinya ya pengikut dia banyak yang nggak setuju dengan dia. Itu kan secara ini ya, maksud saya tuh my personal opinion is the statistic only, Ya, right? ya. Jadi bukan, Tahu, ya. iya kan? Ya. Ya itu That's aja true. saya baca. Ya. Itu benar, Bro. Kok jadi menurun jauh loh? Diganti nama dan menurun jauh. Tapi gini loh Pak Franco ya, saya sependapat dengan Bapak. Jadi gini, banyak sekarang yang muncul-muncul ini ya, memberikan suatu narasi maupun pemahaman-pemahaman menurut otaknya yang segede bakpao, sambil menyenggol yang bukan Urusannya. apa ya, Yang yang bukan bukan urusannya. urusannya. Betul. Ya, jadi kita juga yang dewasa dalam berpikir itu akan segera meninggalkan koma-koma seperti itu. Saya berapa kali dulu masuk ke MP ya, tapi saya memberikan support. Saya bilang ke MP, saya senior kamu ya, saya senior kamu di bidang ini, kamu tahu kita sama-sama lawyer. Saya akan dukung kamu sepanjang kamu bicara benar. Tapi ketika dia sudah mulai menyinggol yang bukan urusannya, saya nggak sama sekali nggak bersimpati lagi. Karena begini loh ya, karena begini, kita ini banyak punya kekurangan, banyak punya kelebihan. Kita juga masing-masing berkorelasi dengan berbagai macam pihak. Ya, sedapat mungkin yang kita sudah lama di dunia media ini, media online ini, kita harus menjatuhkan orang. Jangan terlalu gampang kita menyampaikan orang. Apalagi ketika kawan-kawan kita yang salah berbicara, terus begitu gampang sampai disudutkan sampai dia tidak berdaya. Menurut saya tidak bijak seperti itu. Justru ketika ada teman kita yang sudah terpuruk, yang sudah merasa salah dalam pemahaman maupun dalam menyampaikan suatu narasi, kita dukung, kita bantu lagi supaya semangat lagi, supaya tampil, supaya ini menjadi laskar rakas di depan untuk menghantam orang-orang yang memberikan pemahaman yang sesat. Itu menurut saya. Kita ini gunanya di sini, kita kumpul di sini. Saya nggak pernah dibayar kok. Saya nggak pernah dibayar loh. Betul. Tapi saya punya hati untuk bagaimana supaya kita ini bisa satu pemahaman yang saling mendukung, mana yang harusnya didukung, mana yang harusnya kita sebagai pengamat. Jangan sebagai komentator, kayak komentator itu
pertandingan sepak bola. Emangnya kita bisa main bola? Jangan gampang. Oh, itu harusnya baiknya harus tendang kakinya ke kanan. Bukan seperti itu. Ya, saya mohon netizen juga bijak lah, cerdas lah kita. Kita saling mengasihi, saling mendukung, itu aja dari saya. Lanjut, host. Iya, Yes, yes. jadi yang jadi makanya orang itu makanya kebanyakan kulihat ya orang zaman sekarang ini apalagi masih anak-anak muda ya. Anak muda-mudi seperti itu ini kayaknya bacot dulu baru nanti berpikir maaf, ya kan? Saya lihat kebanyakan seperti itu saat ini di Konoha ini. Padahal yang baik itu adalah ya thinking before you will speak up gitu loh, ya. Jangan duluan kamu ngebacot baru nanti berpikir gitu loh. Karena apapun yang dengan kata-kata yang sudah terucap, kata terlambat itu pasti penyesalan, ya. Penyesalan yang datang. Karena memang penyesalan itu selalu terlambat begitu loh, ya. Saya bilang bahwa saya ini tidak sempurna gitu loh. Tapi saya mengusahakan apapun yang keluar dari mulut saya, ya, untuk mengedukasi orang. Bukan untuk hanya orang Kristen, bukan hanya untuk orang muda, tetapi semuanya. Itu saya usahakan di sepanjang hidup saya. Baik di keluarga kecil saya, di keluarga besar, mau di gereja terutama di dalam kekristenan. Karena tujuan kita satu, ya. Surga yang sudah disediakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus buat kita, teman-teman. Ya, bukan surga lendir. Ya, surga yang benar-benar dia sudah pergi ke sana duluan untuk menyediakan segalanya untuk kita. Loh, kenapa kok sekarang kenapa jadi begini ya? Aneh kulihat. Jadi benar-benar semakin ke sini, oh ternyata ini bojak bortung juga ini. Kuku kira kemarin ini manusia gitu loh. Dulu aku bangga sekali loh waktu masih ada BSM, ada grup Astaga waktu itu kan ya. Wah, bangga sekali gitu loh ya. Waktu bergabung dulu dengan Bu Sufiatul, waktu dulu-dulu ya, aku masih di luar-luar gitu loh. Belum ada TikTokku, teman-teman. Belum pernah buka room gitu karena merasa lebih nyaman begitu gitu loh. Enak gitu ya kan. Nah, ajaran-ajaran RT6 juga aku tahu itu dulu dari si Kiamat loh, teman-teman. Loh, oh rupanya begini. Oh rupanya. Waktu itu masih ada apa namanya ya? Sama si Agatha juga seperti itu dulu ya. Nah, kesini mau itu iya, betul dia Kristen 87. Mau itu senior sekarang, mau itu yang muda-muda sekarang. Waduh, sama saja semua sampah. Ampun. Ih, menjijikkan. Kita itu kan boleh marah misalnya seperti emosi yang tidak terkontrol gitu, tapi dengan kesalahan orang yang fatal gitu loh. Ya, banyak orang-orang di circle saya melakukan kesalahan yang fatal, tapi saya itu selalu bisa merangkul mereka. Tapi even suatu saat itu saya evaluasi dulu gitu loh, teman-teman. Ya, kalau memang ini tidak bisa saya pegang, ya, saya buang pelan-pelan dengan waktu yang membuang mereka, dengan perlakuan mereka yang membuang mereka. Bukan saya hujat. No, itu bukan tipe saya. Kupermalukan misalnya di sini kan, kurang ajar kamu begini. Oh, itu bukan tipe Retda Marbun. Makanya teman-teman, saya mengusahakan apapun yang keluar dari mulut saya, ya walaupun sedikit mengedukasi orang, minimum ya mengingatkan orang, tapi jangan pernah menyakitkan orang yang waras. Tapi kalau untuk orang-orang yang sampah, ya kan, seperti si Bom-Bom, si Larida Rarawa, Iskariot yang disakiti sama pastor-pastor, ada pastor besar gitu ya kan, yang merasa hebat ini pemegang kunci surga, teman-teman. Ya kalau itu yang tersakiti, kenapa harus gua takut gitu loh? Iya kan? Ngapain? Kalau sampah-sampah yang tersakiti, I don't care. Ya, buat apa? Silahkan mau kalian jungkir balik, saya akan tetap speak up di sini. Room ini akan tetap ya mengedukasi banyak orang. Silakan, Bang Putra.
Iya, jadi kalau saya melihat dari segi yang lain, ini sebenarnya kalau ada masih orang berdebat dan tersinggung lalu menyerang, itu sebenarnya itu karena masa lalunya memiliki akar pahit atau luka batin. Sehingga ketika dia masuk di apologet, ya, kalau dia bertobat sih nggak apa-apa. Tapi kalau dibuat itu di apologet dan dia kemudian dia menikmati kalau orang lain itu kalah, menikmati kalau lawan debatnya itu nangis, menikmati kalau bisa dia mencaci maki lalu memframing. Ini yang sering terjadi dan ini berbahaya. Makanya apologet itu haruslah sebenarnya orang yang sungguh-sungguh tidak hanya mengerti sebatas firman Tuhan, tapi juga hati yang harus diperbaharui. Mau dibawa kemana ini para penonton ini? Ya, ini sekarang ini para apologet inilah yang membuat pecah belah. Sama seperti yang dibilang Bu Reda tadi itu, saya juga bangga dulu. Nyaman saya ketika sebelum ada dunia TikTok ini. Tapi ketika sudah ada gift-gift berjatuhan, apalagi tertinggi dunia apologet adalah Edis TV, maka muncullah aslinya para apologet ini. Sesungguhnya mereka ini sebagiannya adalah mencari viral, ingin dikenal orang, dan kemudian bahwa mereka mencari dari sini rupanya ada duit. Ini sangat berbahaya. Dan ini juga kalau seperti yang dibilang Partoga tadi, Bapak Partoga itu tentang kawan itu, dia oke lah, soal ilmu dia hukum oke lah. Saya juga dari latar belakang hukum, tapi saya tidak pernah menyombongkan diri. Dan kalau saya ada salah, tidak pernah saya mencaci maki atau menyerang pribadi seseorang. Ini yang ini harus kita hati-hati ini. Maka kehadiran daripada grup ini harus memang ada di luar daripada apologet ini. Maka saya juga tidak setuju kalau saya dibilang apologet. Tapi kalau saya disetuju menjadi menyimak, mengikuti, karena sejak dari Skype, Zoom, YouTube, saya sudah ikuti ketika saya banyak berada di luar. Nah, tapi ketika ini muncul, lihatlah ini sekarang ini kan, muncul aslinya, memporak-porandakan iman sebagian. Tapi juga ini sekaligus penyucian bagi kita. Mana ilalang, mana lalang, gandum, mana belalang. Iya. Nah itu. Jadi hati-hati kita. Jadi kita harus suarakan ini. Ini saya jujur aja mengatakan, MP dari dulu itu orangnya kasar itu. Kalau dia tidak sesuai dengan dia orang, mengikuti alur dia cerita, itu kita lihat nanti akan ada lagu-lagunya itu. Ini memang kan seharusnya sebagai orang hukum, dia harus mengerti seperti itu. Jadi sekarang ini kita ini, sekalipun kita fokus kepada si Bom-Bom dan Iskariot, tapi ini juga kita harus harus kita buat blok, ya artinya memblokir, memprotek diri kita dari serangan-serangan yang sangat membahayakan ini. Ini mempermalukan kekristenan ini, mempermalukan apologet, ya kan? Dilihat itu, dinikmatinya itu orang menangis, dinikmatinya orang dicaci maki. Itu penyakit apa itu namanya itu? Tapi kalau saya sendiri, ketika saya juga suka melawak ya, suka juga berhumor dengan orang. Tapi ketika saya bercanda dengan orang, saya pulang itu. Jangan-jangan tadi kami ketawa-ketawa itu dia tersinggung ya? Jangan-jangan. Ya, aduh, jangan-jangan ya. Aduh, bisa kita menikmati ketawa, dia nggak ketawa, tapi mungkin tersinggung. Setelah saya pulang, ini enggak. Dia bangga ini, mengancam-ancam. Tadi itu saya bilang itu, ini kurang ajar ini orang anak ini, saya pikir saya kan. Laki-laki apa seperti ini? Ini cocok pakai rok ini, pikir saya kan. Ya kan? 12 dengan si Bom-Bom, sama Iskariot ini. Ya kan? Sama seperti yang dibilang Partoga tadi. Ya kan? Buat apa penampilan, ya kan? Tapi hati busuk begitu. Ya. Kalau seandainya Bang PG marah-marah, keluar kalimat-kalimat apa itu wajar lah saya katakan sekarang itu. Melihat manusia-manusia seperti ini. Terima kasih. Iya, betul. Gini teman-teman ya,
Eh, kalau PG itu marah memang ada sebab akibatnya, ya. Tapi bisa saya rem, bisa saya keep dia karena memang dia menghargai juga kakaknya. Seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat orang-orang ini kan kayak kemarin juga, saya bukan orang teman-teman gini ya. Saya nggak bisa misalnya ribut. Saya bukan tipe saya seperti itu teman-teman. Ya. Terus kayak kemarin itu kan nyanyi-nyanyi, apa namanya, Natal dia kan. Padahal mereka baru gelut, ya kan? Baru caci maki. Terus Natalan lagi, nyanyi lagi, ya, terus udah debat lagi, di situ udah caci maki lagi. Saya nggak bisa seperti itu teman-teman, nggak bisa. Ya, kalau kamu hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Itu sikap saya. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari situlah teman-teman ya, kalian sebagai netizen, kalianlah yang bisa menilai ya, apakah saya sok suci atau menjaga kekudusan supaya tidak tercemar dengan sikap, karena saya orangnya tegas teman-teman. Dan dimanapun saya ya, kapanpun ketegasan itu selalu saya pertahankan di dalam kehidupan saya teman-teman. Saya orangnya cengeng teman-teman, karena saya ini berusia puden dari semua ya, dari berapa bersaudara itu saya yang paling kecil dan cengeng ya. Tapi ya seiring dengan waktu, seiring dengan kehidupan itu membuat saya tidak lagi anak cengeng, tidak lagi berusia pudan yang gampang nangis, yang gampang itu. Kenapa saya bisa ditempa seperti itu? Karena saya mendekatkan diri sama Tuhan teman-teman. Itu yang mendewasakan saya. Ya, even saya tidak menginjil gitu loh. Semua nggak harus mengajar, nggak harus teologi semua, nggak loh. Karena di dalam keluarga kita juga, ini mulut kita untuk supaya, karena saya orangnya militan dalam hal kekristenan teman-teman. Even terutama buat anak-anak saya. Ya, itu juga kan jadi ibadah juga itu teman-teman. Bukan berarti kita ke gereja memuji terus ya kan, saat teduh ya kan, haleluya, sebentar lagi Tuhan si pengajaran si Edis, itu Tuhan palsu, itu penyalipan orang sesat itu si Jehovah, tanpa bukti kok bisa seperti itu mulut seperti itu yang di ini orang, di follow orang. Hah? Coba. Kok masih mau memfollow orang Kristen seperti itu? Sangat dipertanyakan. Orang-orang yang nge-follow host yang seperti itu, ya, influencer seperti itu, sangat dipertanyakan. Berarti yang memfollow itu juga sama-sama sampah. Silakan, Dek Skala. Salam semua. Ya, Rupanya ada peristiwa lagi ya. Oke. Jadi saya karena belum lihat juga, tapi kalau Yuli ya, dengan juga MP katanya. Oke. Di sini saya cuman gimana ya? Jadi teman-teman sebenarnya ya. Kalau berapologet, kalau balik lagi kita punya masalah yang sebelum-sebelumnya, kalau berbeda pendapat, silahkan. Iya. Kalau misalnya dalam hal ini Bro Edis yang lagi populer, ya kan? Nah orang tuh betul dibilang pengen nempel sama dia, jadi ambil namanya. Nah mereka lalu memanfaatkan ini untuk mereka punya tentu saja ini jealous ya, cemburu. Kata kuncinya cemburu itu. Karena apa? Kalau MP yang saya lihat dulu sih bagus-bagus aja yang seperti yang kakak bilang. Tapi Iya, betul. setelah ada narasi atau diksi Edis yang mungkin nggak cocok sama dia, lalu dia bahas, netizen merasa MP yang naif kan gitu, akhirnya mereka nggak mengikut lagi. Nah timbullah persoalan, MP merasa pengikutnya mungkin berkurang ya, duitnya berkurang dan lain-lainnya berkurang, jadi motivasi untuk berapologet tidak ada lagi sama dirinya.
Jadi sudah teracuni. Akhirnya ujung-ujungnya memang akan terseleksi juga, memisahkan ilalang dengan gandum. Cuman masukan saja buat Yuli atau teman-teman yang lain yang masih bergerilya dalam dunia apologet. Bila mana ada seperti ini, sama seperti Kak Reda bilang, diabaikan. Walaupun dia sudah menyinggung pribadi yang terdalam ya sampai orang tua, di sini kita harus menyikapi lebih dewasa. Ini semakin matang nanti Yuli di kemudian hari, bahwasanya hal-hal seperti itu akan terjadi, apalagi kita sependapat dengan orang yang saat ini lagi populer, Edis. Dia merasa bahwasanya Yuli itu selalu mendukung, padahal bukan itu ya. Setiap orang bebas untuk mengungkapkan pendapat dan berpikir sesuai yang narasi mereka. Jadi kalau memang kita nggak setuju dengan narasi atau diksi Edis, ya nggak apa-apa kalau nggak setuju, tapi jangan dibawa ke ranah pribadi. Itu yang saya persoalkan berbulan-bulan yang lalu. Jangan dibawa ke ranah pribadi. Kalau setuju tidak untuk setuju, ya nggak apa-apa juga. Sepakat untuk tidak sepakat, nggak masalah itu. Setiap orang bisa mengungkapkan pendapat atau berapologet sesuai keinginannya. Tapi kalau sudah menyerang pribadi, itu satu hal yang lain. Itu sudah masuk ranah mencampuri personality seseorang. Dan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada sangkut pautnya dengan Alkitab kita. Yang kita bawa tuh Alkitab. Kalau sudah keluar dari garis Alkitabiah, tentu saja kita harus hempaskan mereka. Nggak usah lagi di apa sih namanya, kalau yang netizen ya lebih pintar sebagai wasitnya ya. Silakan Anda memfollow atau unfollow orang-orang yang menurut Anda sekalian itu layak untuk di-follow, layak untuk unfollow. Nggak berkualitas, buang ya, betul. Langsung saja buang, nggak usah lama-lama, nggak usah cari tahu dan nggak mau tahu. Nggak usah cari tahu mereka itu sudah bagaimana sekarang. Followernya mungkin dari 800 atau 1000 jadi mungkin sisa 20 orang. Nanti lama-lama kan tutup buku, tutup komal itu kalau nggak ada lagi yang follow. Sesimpel itu. Biarkan dia ditutup. Dan kita orang-orang Kristen harus bergandengan tangan ya, karena baru saja kita dengar ada berita bahwasanya akan ada propaganda antara kita. Ayo kencangkan kita punya barisan, bergandengan tangan. Kalau memang tidak cocok sama Bro Edis, silahkan pun kalian tinggalkan juga. Kalau cocok silahkan ikuti. Ya, kalau ada orang-orang yang memanfaatkan nama Edis, seperti Kak Reda bilang, oke, sampai sejauh ini masih bisa ditolerir, tapi kalau sudah memanfaatkan orang Kristen yang lain, itu urusannya sudah berbeda. Kalau dengan latar belakangnya mau hukum, mau guru atau apapun itu, kalau memang dia sudah tidak pantas untuk tampil, kita lihat tidak bisa lagi mengcounter Konoha, silakan nggak usah diikutin lagi, unfollow langsung. Gak usah lagi kita mencari tahu dia. Akhirnya nanti tinggal satu orang kok yang ngikutin, paling adiknya mungkin, saudaranya mungkin. Buang saja seperti itu. Gak usah ragu-ragu. Masih banyak yang bagus-bagus. Silakan. Apalagi saat ini Bro Edis lagi naik daun karena bisa mengcounter semua itu. Coba lihat latar belakangnya, meninggalkan apa yang ada. Itu baru militan. Kalau memang mau litan, kepalang basah harus seperti itu memang. Di kemudian hari ada teman-teman kita tersadarkan yang tersenggol-senggol juga. Buat teman-teman yang membikin viti-viti, tolong dihapus viti-viti yang gak usah dipanjang-panjangin seperti itu. Tapi ingat, kalau ada yang memanfaatkan nama tersadarkan untuk mencari donasi, itu tidak ada. Itu tidak benar. Silakan dikonfirmasi di room ini juga bisa bahwasanya tidak ada pengumpulan dana ya untuk membantu mereka. Tidak ada sama sekali. Kita doain saja supaya bisa melalui hari-hari sulit ini. Besok hari Minggu. Hari Minggu adalah batas terakhir untuk yang sebelah sana, siapa? Shilia itu, LDB, untuk
konfirmasi keberadaannya, bahwasanya apa semua itu dia harus minta maaf. Kalau hari Minggu belum batas waktunya dia ndak buat, kita sudah ada langkah yang berikutnya. Gitu teman-teman. Jadi buat Yuli tetap semangat, bahwasanya yang benar tetap benar, bahwasanya Yuli mau mendukung atau apapun itu pendapat Edis, silahkan, kita bebas berpendapat, tapi tidak memanfaatkan diksi seseorang untuk menaikkan dirinya sendiri. Ya, kalau dia sudah nggak laku juga kok. Si MP itu, kalau dia udah nggak laku, ya nggak laku aja. Ya, baliklah ke masa-masa yang dulu itu. Indah sekali saya rasa bisa mengcounter RT 6. Yang jadi kita punya apa kan, misi kita itu kan RT 6. Kok jadi orang Kristennya yang digoreng-goreng? Ini sudah keanehan ini. Tapi kita kasih kesempatan untuk mereka rendah diri, rendah hati. Rendah hatinya nggak ada. Akhirnya rendah diri, biasanya orang yang rendah diri itu karena dia punya ada sesuatu kepahitan di masa lalu. Akhirnya pada waktu dia berapologet, dia nggak bisa rendah hati. Nggak bisa, nggak dapat dia yang poin itu. Jadi maaf saja orang-orang yang nggak bisa memutus dia punya kesombongan di dalam diri, kamu nggak akan pernah dapat apa yang Tuhan kasih. Itu saja Kak, makasih. Lanjut host. Thank you. Dilanjut yang lainnya Pak Sabto. Pak Sabto masih bangun? Kita bicara ke ini apa, kena suara hujan. Monitor. Oh, oke. Oh, hujan deras di sana ya? Mau melayani, mau dengan sabar menanti orang-orang bertobat. Ya betul, Christ is Lord. Itu makanya ini orang-orang itu udah jadi ini pemegang kunci surga. Saya lihat ngeri sekali memang. Tapi ya itulah kan, intinya kan jadi ketahuan kan, ya. Setuju kan, Christ is Lord. Jadi ketahuan kan mereka, aslinya kan ketahuan kan. Bang Kiamat naik bang. Mana si Kiamat? Naik Kiamat. Ada si Kiamat di bawah? Kalau ada si Kiamat aku turun itu ya. Enggak, kayaknya enggak akan naik dia. Susah Kak mencari kualitas karakter yang benar-benar setia. Iya, Tapi betul. gini lah ya. Waktu Iya. akan apa? Waktu akan menyeleksi semuanya itu siapa yang punya integritas dan punya hati yang tulus. Iya, Ya. betul. Jadi untuk Iba Bereku Yuli, kau jangan sampai kau terlalu kau pedulikan suara-suara anjing serigala menggonggong. Yang penting bagi kau visi dan misimu tuh jelas. Itu aja. Kau sepanjang kau berada di jalur itu pasti banyak orang yang suka maupun tidak suka sama kau. Semakin tinggi kau akan semakin kencang anginnya. Ya, aku bisa ngomong gini karena aku sudah mengalami. Ya, aku sudah mengalami dari mulai aku pengacara disuruh-suruh sampai pengacara yang menyuruh-nyuruh orang sampai punya asisten lebih dari 20 orang udah pernah aku lakuin itu. Sudah pernah aku jalanin itu. Tapi kita bukannya semakin sombong, kita semakin lihat jati diri kita. Siapa diri kita ini? Kalaupun kita sempat di atas, jangan terlalu sombong. Ingat, kita itu dari nol. Yang membuat kita semakin jadi orang hebat itu karena apa? Karena visi misi kita tuh sejalan dengan hati Yesus Kristus. Sepanjang kau atau kita semua yang ada di sini, ya, sudah keluar dari jalur itu, kita paling gampang dijatuhkan. Karena Tuhan juga tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Iblis bisa dibuang ke dunia ini karena apa? Karena kesombongan. Saya pernah dihajar Tuhan Yesus karena kesombongan. Siapa yang gak sombong? Baru aku 6 tahun jadi pengacara, udah pegang kasus nasional. Sudah kutangani perkara-perkara nasional. Tapi disitulah aku banyak duitku. Banyak semuanya. Tapi apa? Ketika Tuhan melihat kesombongan, John cuma sedikit menjewer.
Itu aku benar-benar Tuhan, tobat. Aku nggak berani. Maka sekarang aku nggak peduli dengan segalanya. Cuma yang penting saya sebagai orang yang lebih banyak pengalaman, saya memberikan ilmu saya. Supaya apa? Supaya kalian yang junior-junior saya ini bisa semakin dewasa. Supaya apa yang pernah saya lakukan, kesalahan saya di masa lalu tidak kalian lakukan, karena kalian ada yang nasihatin. Dulu saya nggak ada yang menasehatin. Jadi kalian harus bersyukur ada yang menasihati kalian. Kayak saya Putra ini kan orang-orang yang udah senior, udah lama-lama. Kita cuma sebagai pemberi nasihat aja, nggak lebih dari itu. Kita juga nggak sempurna kok, kita banyak kekurangan. Itu aja dari saya, lanjut host. Iya, betul. Ya, harus berbagi gitu loh. Dan hidup ini tidak ada yang tamat, teman-teman. Semua harus belajar. Ya, baik kita sudah merasa di atas, atau mungkin sudah hafal kitab, ya, jadi merasa ini nggak ada. Kita itu take and give dalam hidup ini. Harus saling membutuhkan. Nggak ada yang merasa lebih hebat dalam hidup ini, nggak ada. Ya, makanya kenapa kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai contoh kita? Karena di dalam Dia mengajarkan kerendahan hati. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan rendah hati buat kita, teman-teman, ya. Dia tidak pernah mengajarkan buat kita, ya. Ini apalagi nih, saya tekankan sekali lagi ya. Kalian kan apologet ya. Sorry ya, saya ini bukan apologet gitu loh, tapi bukan berarti saya halalkan ya, caci mencaci ya, sikat menyikat ya kan, sikut sana sikut sini ya kan, supaya viewers naik ya, seperti itu ya. Gak begitu juga konsepnya, teman-teman. Bukan begitu ya. Cukup MP Utama aja. tipu sini. Kenapa, Bang Franco? Tipu sana, tipu sini. Iya, betul. Jadi jangan merasa cukup ya, dalam hidup ini tidak ada yang pernah tamat ya. Semua belajar, teman-teman ya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus belajar merendahkan diri, teman-teman ya. Bukan berarti kita merendahkan seperti maksudnya biar bisa dilangkah-langkahin orang ya kan, dilangkahin anjing seperti itu ya kan. Karena supaya lebih rendah begitu, bukan itu maksudnya gitu loh, teman-teman ya. Jadi ya Kata kekinian Kareda itu integritas. Nah, itu penting tuh. betul, kejujuran, integritas ya, Yes, betul ya, yes. itu sangat-sangat diperlukan di kekristenan, teman-teman. Karena memang yang menjadi panutan kita itu memang sangat hebat gitu loh. Raja di atas segala raja loh, teman-teman. Ya, penguasa bumi dan surga. Jangan lupakan itu. Ini saya lihat sok-sok karena sudah apologet, sok-sok mau nyerang-nyerang orang, ancam-ancam seperti itu. Sama kan si Bom-Bom juga gitu kan? Sini. Sini. Nah, open kamera kau. Nggak beda dengan umat sebelah. Katanya kan Kareda, yang penting saya memberitakan kebenaran, memberitakan firman Tuhan. Kesalahan saya sudah saya tahu kesalahan saya. Yang penting saya memberitakan firman Tuhan. Lah, kalau kita tidak punya integritas, kita tidak punya kejujuran, kita tidak kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Kan itu kuncinya ya. Iya. Kuncinya kan itu, buah-buah roh. Apakah layak, pantas kita memberitakan Injil? Kan gitu. Iya, benar. Miris nggak? Betul. Kalau saya miris banget sih, Kareda. Duh. Tenang.
Jadi saya pun teman-teman, kadang-kadang saya itu lost control dalam hal perkataan yang begitu kasar, dan mungkin overload ya istilah ini. Tapi jangan salah teman-teman, ya, itu kalau sudah saya menemukan yang benar-benar sudah di luar, ya, di luar logika teman-teman. Seperti waktu di awal, kalian mungkin melihat saya waktu saya membersihkan Iskariot, ya. Di awal saya membersihkan si Iskariot ini teman-teman, mungkin bahasa semua yang di Taman Sari muncul semua teman-teman. Iya, saya sebutin buat dia. Sampai pernah ada waktu itu dari Austria dan Belanda bertelepon. Dan banyak orang yang menegur, ya, kenapa si Bu Reda seperti itu, kenapa si Kak Reda seperti itu. Minta tolong dong, malu kita sebagai orang Batak katanya. Tapi buahnya kalian lihat sekarang gitu loh. Buah waktu di awal, karena begini teman-teman, di awal kan dia masih memfitnah saya, ya kan, si Iskariot, ya kan, masih membuat gelar saya. Pertama kan dia mucikari kan, dia bikin gelar saya kan, ya kan. Akhir-akhir ini kan herder ini, akhir-akhir ini kan herder gitu loh. Tapi oke lah teman-teman, jadi ada saatnya saya memang benar-benar kalau memang kalau udah offside seperti itu teman-teman, ada saatnya teman-teman. Ada saatnya saya ngamuk, ada saatnya, tapi saya lebih penguasaan diri itu memang terus terang teman-teman, ya. Saya sebagai leader itu memang saya saya pertanggungjawabkan, karena apa teman-teman? Kita harus menjadi contoh, walaupun sedikit. Kita harus berusaha apa yang keluar dari mulut kita, ya, sedikit aja mengedukasi orang gitu. Nggak harus sempurna gitu loh. It's nobody perfect ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi semangat terus ya, terutama untuk apologet-apologet yang muda-mudi ya. Karena kalian itu adalah benteng pertahanan ya. Kalian itu adalah pahlawan-pahlawan rohani ya. Semua orang Kristen yang ada di seluruh bumi ini ya. Jadi jangan berkecil hati kalau ada seperti ini teman-teman ya, ada seperti tamparan seperti itu ya. Ada yang benar-benar fitnah kita luar biasa seperti itu. Abaikan teman-teman ya, terutama buat Yuli, tetap fokus nanti untuk pelayanan ya. Abaikan, jangan lama-lama kamu bersedih untuk para setan-setan seperti ini, karena di kiri kanan muka belakang ya, atas bawah ya, dalam kehidupan kita ini setan itu sangat terbang-terbang seperti itu, mencari mangsa seperti itu loh. Dan kami tadi sudah sedikit diskusi di lewat by WhatsApp ya dengan Bro Pemburu. Memang sepertinya memang sesuatu organisasi yang akan mencakup untuk melindungi para apologet ini akan kita kerjakan ke depannya teman-teman, tapi bukan hanya yang di Indonesia, semua, dan supaya ada pertahanan teman-teman ya. Tapi intinya orang-orang sebagai panitia di dalam itu kita ikutkan yang bukan apologet. Ini saya sudah lama ini sebenarnya teman-teman untuk memikirkan ini. Makanya ya, bagi orang-orang penipu ya, para penipu ya, pembohong, maling di circle kekristenan itu, dengan adanya nanti organisasi ini teman-teman, tersendirinya nanti terbuang ke tempat sampah. Memang ini agak sulit teman-teman, agak sulit, tidak segampang yang kita yang kita bayangkan. Tapi percaya teman-teman, ini akan memprotek kekristenan itu, sehingga ya kekristenan
kekristenan itu teman-teman dimurnikan pelan-pelan, ya, dimurnikan, ya. Jadi para ketua-ketua, ya, yang otaknya itu hanya mau menipu, hanya mau mencaci maki, ya, dipakai kadrun untuk mengacak-acak kekristenan, dengan sendirinya nanti teman-teman ini akan masuk ke tong sampah sendirian. Jadi nanti ini, ya, koin, ya, betul Dek Skala. Jadi nanti ada nanti tempat sampah itu nanti masuk sendiri tuh teman-teman, akan terfilter dengan sendirinya mana yang benar-benar yang menjadi apologet, mana yang hanya ngerame-ramein doang. Ya, sekarang kan banyak begitu teman-teman. Dikira waktu bikin room ini gampang, ya kan? Pertama sekali saya bikin petisi untuk edisi Dabutar. Yang nyerang siapa? Yang nyerang gua siapa teman-teman? Kadrun itu sedikit, memang ada kadrun gitu. Tapi yang menyerang gua siapa? Orang Korea teman-teman. Orang Batak, langsung dibilang, ay nomor hua do ito. Ay buasa holan si edisi Dabutar dibantu itu. Ay hey, buasa ikon sama do bainon ni ito. Ay si Rudy Yohanes peba, langsung malijami tayang. Langsung aku dikutbahin teman-teman. Artinya, kenapa Retda Marbun, seorang Retda Marbun, hanya mendukung edisi Dabutar? Kenapa seorang Retda Marbun tidak mendukung si Iskariot? Itu artinya crusader. DM minta nomormu. Ku gituin. Gak berani dia. Saya mau bicara sama kamu. Karena ada di situ pendeta, MP apa gitu situ. Banyak itu gelarnya di situ. MTH, doktor, profesor, bosor apa segala macam. Iya. Iya, orang Korea langsung menyerang aku. Sampai DM. Iya. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Thank you. Iya, benar. Jadi memang aku bingung, ya. Orang-orang Kristen ini gampang diprovokasi. Gampang, hanya baru 1-2 kata, belum dibaca semua, udah langsung emosi. Iya, Iskariot Profesor Dr. Kotor. Dia kan sekarang udah nyungsep kan, teman-teman? Udah nyungsep. Ya. Saya kan sudah bilang dari dulu, teman-teman. To be careful, teman-teman. Sekarang lagi mencari tumbal. Saya kan udah bilang. Udah berkali-kali kan saya bilang. Makanya saya kalau even si PG bukan apologet, saya nggak setuju dia on cam. Karena yang di dalam pun yang merasa Kristen seperti si Iskariot, si Bim, ya kan, si B2, si Lemak, pendeta palsu. Kan itu kan orang-orangnya kadrun. Ya. Yang dikejar sekarang siapa teman-teman? Si Bintang. Cepat on cam kau. Terus on cam. Jadi, tapi bukan berarti teman-teman, walaupun kita sebagai oten dari lahir, bukan berarti kita juga bukan sudah aman-aman aja gitu loh. Bukan gitu. Tetap berhati-hatilah. Bukan hanya murtadin yang dikejar, ya. Tetap berhati-hatilah teman-teman, ya. Karena bukan berarti terlepas kan, kita lihat anak Batak udah 2 kali loh. Gracia Velo, ya kan? Pastor Yusuf Manuhulu, ya. Dan tadinya juga kan kalau misalnya Agatha dan Metatron tidak cepat-cepat keluar dari Konoha, ya kan pasti masuk juga kan. Ya. Jadi memang berhati-hatilah, ya. Terutama teman-teman penginjilan aja, ya. Apalagi apologet, ya, apologet muda-mudi ini, kalau misalnya ditanya, janganlah kalian menyinggung-nyinggung ini mereka. Biarkanlah yang di luar ini teman-teman yang ini menghajar,
ya. Nggak usah singgung kitab mereka ya. Jadi ini saya pesankan terhadap adikku Yuli juga ya, grateful ya karena kalian udah on cam ya. Banyak lagi ya. Terus Bro Pendi Israel dan timnya ya, dan yang siapa lagi ya? Yang on cam lah teman-teman ya. Tolong to be careful ya. Jangan apa namanya? Bisa digiring juga narasi karena apa? Kadang-kadang dipotong-potong juga bisa, karena harusnya waktu kejadian si anak Batak, si Ucup juga kan harusnya masuk. Ya kan, waktu si anak Batak yang pertama juga, si Julius juga kan harusnya masuk. Tapi kan hanya Kristen yang masuk teman-teman. Jadi itulah teman-teman kesedihan kita yang ada di luar negeri teman-teman, sehingga kita Shalom Minang Kristen. Kalau mau naik sebentar Minang Kristen. Kalau mau naik request ya, biar aku turunin yang tunggu aja. Biar aku yang turun itu ya. Ya, ditunggu aja kalau dia belum bilang naik, gak apa-apa ya. Jadi berhati-hati semuanya ya, supaya tetap to be patient teman-teman ya. Jangan setelah nanti kejadian baru kita gimana ya? Lagi di jalan Bunda. Oke. Ya. Oke. Kalau didengar ya, Minang Kristen juga tolong pesan Bunda ini ya kepada adik-adik semua ya yang menjadi pahlawan-pahlawan rohani kita. Jangan terlalu banyak untuk posting-posting apa kegiatan kalian di sana. Ya, terutama di lapangan ya, di TKP. Tidak usah ya. Karena waktu itu pun saya sudah bilang sebenarnya ke Bro Tersadarkan ya. Waktu itu saya udah tegur, kalau bisa jangan spill lah Bro. Tapi mereka mengambil dari konten waktu dia entah makan apalah itu. Jadi memang ya begitulah hukum-hukum di Konoha teman-teman. Makanya ini oten-oten yang kurang ajar ya, yang menjadi apologet yang menjadi pemegang kunci surga ya, para biadab ini ya. Benar-benar saya nggak bisa marah dulu ini teman-teman, karena harus saya jaga juga ini akun supaya aman, karena tugas saya masih banyak teman-teman ya. Jadi saya harus model-model lembut dulu. Berat sih sebenarnya, susah sebenarnya, tapi harus I will try ya. Saya harus mencoba model lembut dulu teman-teman ya kan. Lagi kan tetap layarnya hanya 26, terus absennya hanya sedikit, viewersnya juga cuma 100 dari tadi ya kan. Mau bagaimana menggas nanti kita tumbal teman-teman ya. Jadi saya harus model-model lembut sedikit, menunggu sambil berproses segala sesuatunya ya. Jadi tetap yang dikabarkan tentang Tuhan Yesus saja, jangan yang lain, berhikmat jangan sampai keluar track. Iya betul. Nah ini betul. Ya, terutama yang di Konoha. Ya, terutama yang di Konoha. Terutama ya, yang nampak wajah Kak. Terutama betul. yang nampak wajah. Iya betul. Pakai 2 akun toh biar aman. Sudah ada akunku 3 itu, cuman deviceku berapa minggu lagi nyampe ya. Aku beli HP itu. Sabar dulu lah. Iya, harus sih, harus. Udah ada akunku 3 ini, udah aman sih. Tinggal menunggu ininya aja. Udah reda hujannya? Udah. Silakan Pak Sabto. Ya, benar. Kita harus jadi, karena udah menggambarkan ilalang dan gandum. Ya betul. Jadi gini, banyak kalau kita baca di firman, mereka yang apologet itu harus mawas diri. Pertama harus punya kerendahan, terus yang disampaikan tuh bukan karena perdebatan, tapi menyampaikan edukasi. Tadi si MP itu udah saya monitor toh, dia karena kalah sekali perdebatan, dan kalah tidak ada ini perdebatan yang dengan Edis tadi itu kalah, tidak ada satu ini, karena Edis keren.
Dia bilang, oh ya udah kalau kamu sampai sejauh ini pemikiran kamu ya udah nggak ditanggapin. Itu keren, itu bijak, jadi nggak harus ngotot. Nah disitulah terjadi sehingga kita punya sahabat yang luar biasa, wanita kuat, Kak Yuli. Dia kasih argumen toh di roomnya dia, mungkin merasa dia tersinggung karena memang kalah telek kok. Karena saya juga pahamin nama Tuhan huruf besar, dia masa nggak tahu huruf besar itu kan nama Yahweh, bukan. Jadi banyak hal yang saya perhatiin, sebetulnya mereka nggak punya dasar, hanya ngupas dari pengetahuan dari Google, dikupas dan disampaikan, dan dari Google nggak tuh? nggak punya akademisnya, nggak punya integritas sebagai orang yang pernah belajar di salah satu pengetahuan tentang teologi atau apologet. Ini kan harus. Nah ini yang saya lihat. Makanya terus kedua gini yang saya perhatiin. Kenapa ya mereka senang berapologet walaupun dengan situasi apapun? Oh ternyata memang cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi ada yang menarik ya kan, Paus, Topilo itu yang membuat mereka itu terangsang. Jadi artinya mereka yang awalnya untuk menyatakan firman Tuhan akhirnya berbelok. Itu mengenapi firman Tuhan, mengenapi. Makanya mereka di dalam tulisan firman tertulis juga mengabarkan firman dengan untuk memuaskan perutnya dia, seperti ini. Nah ini yang terjadi, sehingga seharusnya mereka malu karena yang nonton kan banyak. Kalau memang dia sebagai pembicara atau sebagai orang yang memiliki sebuah kapasitas pengetahuan akan firman, banyak datang. Tapi kan dia karena datang orang itu ya karena tadi nggak ada, sebetulnya buat hiburan aja, tapi merasa terlalu pongah, sombong, merasa dirinya power, merasa dirinya bijak, sehingga berjalan seiring waktu tiba-tiba ditinggal sama netizen. Ya mereka merasa dirinya nggak dihargain. Akhirnya cari sasarannya siapa? Ya Bro Edis lah, yang memang semua kita nih kadang-kadang Tuhan promosiin toh. Seperti kita Daud sama si Saul, ya dipromosin karena Tuhan mau cari-cari pembelaan dan mencari kesalahan Edis. Boleh kalau memang Edis salah, tapi kan saya sendiri mengetahui detail gitu. Oh iya, sampai hari ini ya yang membuat ini yang akan menjadi sebuah narasi mereka, kelompok mereka ini. Sekarang Edis akan digiring opini sebagai saksi Yehova. Karena tadi jadi ini yang memang udah lama, tapi ini akan menjadi sebuah gumpalan besar. Nah tadi Kak Skala bilang ayo kita bersatu teman-teman, terus juga untuk petua-petua atau orang-orang tua kita itu sarannya keren. Udah mulai kita nggak perlu lagi bertandang kepada mereka ke room-room mereka, karena room mereka kalau secara akademis atau secara teori dan prakteknya kalah udah. Saya nggak bilang jengkalin, mereka nggak punya. Nah, karena posisi mereka adalah anak mami, terus dia karena nggak punya kesibukan sehingga dia punya meja, punya HP satu yang dulu mereknya Samsung. Akhirnya dia bisa membuat sebuah media, akhirnya menonjol ya, memperlengkapi. Akhirnya donasi, donatur. Kami juga terima kasih lah, Tuhan kasih juga kadang-kadang seperti itu. Tapi hakikatnya amin lah ya, kita tetap memang menjadi kebutuhan kami, tapi bukan menjadi sasaran untuk kami menjadi habit mencari keuntungan di situ. Nah ini teman-teman mulai nih, kayak oh ternyata mata pisau udah ganti nama. Oh ini udah artinya udah ekstrim orang ini ya kan? Ekstrim kan dulu mata pisau, dan saya ngelihat orangnya juga terlalu sombong. Saya sampai begini, ini tipe-tipe ini nih makan jeruk ya, karena masa Yuli seorang wanita, maaf ya, nggak bisa harus seperti itu kata-kata kita tuh ya kan, apalagi seorang
pelayan Tuhan kalau orang nganggapnya kan ya harus bijak merangkul. Nah, karena tadi Yuli ikut ambil keputusan atau ambil narasi tapi lewat ininya dia itu marah. Memang mulai sombong loh apologet kita nih, merasa dirinya dewa, Betul, betul. ganti Tuhan Yesus kayak RK semua. Aduh Tuhan ampuni, Iya. ampuni. Ini yang menjadi masalah besar ini bukan karena orang dari Kedar atau Lebaya, dari kita sendiri. Pertama Benar, kita benar. nggak punya prinsip, jadi prinsip seorang misionaris atau prinsip seorang penginjil, tabrak lari. Jadi mereka tidak memposisikan diri dia itu orang yang dihargai, membuka aib sendiri lewat tutur katanya, sikapnya. Kalau udah salah buka terus tutup, mata melotot, terus ada kata-kata yang ekornya tuh kata-kata yang mencaci maki. Itu tertanam loh sama orang yang dengerin, ya kan, tertanam. Ini orang disumpahin lah. Tapi kalau anak Tuhan kan didoain. Tapi kalau kami udah bukan didoain, tegur. Bila perlu kalau deket depan kita kasih makan pangsit, kita ngomong. Kalau dia salah kita sentil hidungnya. Ini yang kayak gini. Karena apa? Udah tingkatannya udah bukan dinasihatin, ditegur, tapi ditemplak. Itu firman Tuhan. Karena udah menyalahgunakan semua loh. Yang membuat suat bising. Jadi kita nih bukan karena kita juga bela apologet yang memang punya poinnya itu memang memberitakan dengan tulus. Ini di daerah-daerah banyak loh pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di lapangan yang memang bertubi-tubi juga diserang. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Kalau yang di sini kan ketika dia diserang berkompromis, ya kan, dengan salah satu seolah-olah dia bersahabat. Ini orang munafik, ular bludak, kumpulan orang bludak, dua kaki. Yang satu membela iman Kristen, tapi yang satu menghargai dan pendapat orang-orang yang memang nggak sesuai dengan ajaran kita. Seperti kayak, saya pernah tahu sendiri gini, dia kompromis pada waktu dia mau bikin acara berdebat, itu udah janjian tuh sama namanya siapa dulu, bukan si ini, Nandar. Ngomong. Dia kebocoran itu, dia nggak rekamannya itu, saya nggak seperti itu, nggak terlalu inilah. Tapi ayo Nandar kita bikin narasi gini, jadi Nandar muncul, mereka pura-pura menyerang, padahal dua-duanya grup goblok, dua-duanya nggak ada dasar. Ya, kita sapa dulu Pak Sabto, ada tamu kita nih. Nah ini masuk. Kalau bahasa Jermannya ini ada profesornya, ada profesorinnya. Iya. Oke, salam Andanya. Iya. Ibu Sofi tadi aku mute Bu, agak noise tadi ya. Shalom Bu Sofi dan juga Bro RBN. Shalom. Iya, sorry. Iya, masih on the way tadi. Semangat. Aku nggak tahu kalau kalian itu tiba-tiba datang. Oke, dipersilakan untuk tua-tua kita untuk bicara. Oke, God bless. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang paling tua dulu lah yang ngomong, yang paling tua. Tua-tua itu kan artinya Syukurilah, ya syukurilah. Pak kolok. Iya kan aku kan udah sabar. Ini kenapa Pak Erben masuk room herder loh? Nanti ke herder-herderan Bapak. Bukan, yang penting aku kan nggak ikut ngomonginnya. Aku hanya pendengar aja. Ya. Ya, silakan Pak, silakan Amang, silakan. Oke. Udah tadi kan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya syukurillah. Marilah kita naikkan pujian dan sholat kepada Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi imam besar agung kita. Amin. Karena dialah yang menjadi pengantara kita kepada Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Alhamdulillah Yeshua Hamasya. God bless you. Aduh. Sebagai penutup,
sebagai penutup. Sahur, sahur, sahur rumah tua Mas Udena. Aduh, ampun. Aku ada sedikit masukan ini, Amang RBN. Jangan lo Jadi, panggil Amang. Ito aja, Ito. itu lah ya. Nah, itu Abang, enak. abang, biar lebih mudah dia. Abang. Jadi mungkin kan di sana di gereja kan pasti banyak generasi-generasi muda kan ya, yang misalnya ingin merantau ke Jerman seperti itu karena kita sudah punya yayasan kursus online bahasa Jerman. Tolong nanti Bang di ini ya, di apa ya? Karena kita sudah ada TikToknya juga, ditekankan ke jemaatnya supaya bisa nanti bisa masuk ke ini ke yayasan kita gitu, karena memang itu yayasan itu saya peruntukkan khusus untuk Kristen, Bang. Ya, jadi nanti ya dipromosikan gitu. Aduh susah banget ya. Karena kenapa itu ada yayasan itu dulu kan itu sebenarnya panjang ceritanya. Waktu itu saya diundang tanpa ragi ke YouTube-nya, banyak orang tua, banyak generasi yang ingin belajar bahasa Jerman, ternyata kendalanya itu di keuangan. Karena harus ke Gute, terus yang lain juga agak mahal seperti itu. Nah, sehingga saya perjuangkan lah itu, saya urus di tahun 2024, 2024 Oktober sudah jalan pengajaran ya, belajar mengajar sudah. Jadi nanti bukan hanya di kursusnya begitu ya Bang ya. Nanti untuk pengurusan dokumen juga tetap akan saya bantu. Kalau misalnya translator itu misalnya satu lembar itu misalnya 1.500.000 kalau itu dilakukan di luar, tapi kalau lewat yayasan kita nanti bisa sampai setengahnya gitu. Maksimal lah 1 juta gitu. Jadi yang 500 ribunya itu udah terbuang, ada diskon habis lah di kita. Dan untuk orang tua yang tidak mampu itu nanti langsung saya yang membiayai semua biaya kursusnya. Begitu ya, itu Erben. Kalau kursus bahasa Batak serahkan sama saya. Biar kuratakan kalau bahasa Batak bagian saya lah itu. Enggak gitu ya. Jadi itu sangat bagus untuk dipromosikan di gereja itu supaya nanti banyak yang inilah ya terbantu gitu. Jadi untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu itu nanti akan langsung saya yang membiayai ya, Bang Erben ya. Begitu itu ya. Jadi nanti itu dari pemula, dari A1, A2, B1 sampai B2, dan juga untuk simulasi teman-teman ya, bagi orang-orang nih ya, bagi orang-orang yang pernah kursus di tempat lain tapi tidak bisa lulus untuk pengambilan sertifikat A1, A2, B1 sampai B2 ya di Gute, karena kan untuk pengambilan sertifikat kan kalian harus ujian di Gute teman-teman. Untuk simulasi training untuk soal-soal ke Gute, yayasan kita juga menyiapkan untuk training teman-teman ya. Jadi siapapun yang mau ujian silahkan masuk mendaftar juga. Tapi untuk simulasi teman-teman yang mau ujian ke Gute teman-teman langsung ber-DM ke saya ya. Nah jadi jangan takut dan khawatir. Guru-guru yang ada di yayasan kita adalah guru-guru Gute yang mengajar di Gute juga teman-teman. Di salah satu Gute yang ada di Konoha teman-teman ya. Jadi mereka pasti sudah paham ujian-ujian yang seperti apa yang dimunculkan di Gute, pasti mereka sudah paham teman-teman, karena mereka juga yang membuat soal di Gute teman-teman ya. Jadi tetap semangat ya. Buat orang tua yang tidak mampu itu nanti langsung saya yang membantu ya, tapi dengan syarat benar-benar tidak mampu. Jangan nanti malah semua tidak mampu. Buatnya apa, Mak? Ada itu Ichringen Deutsch Kurs, ya, sudah ada. Ya, dan ini teman-teman ya,
itu sekarang ada itu promosi-promosi ya, ada sekarang diberikan itu pakai BPJS. Enggak Pak Sabto, astaga. Ada itu teman-teman ya. Ada nanti di kursus saat ini ditantang sama gurunya kalian teman-teman. Ini buat generasi-generasi muda, silahkan masuk bergabung teman-teman. Ditantang sama gurunya, kalian disuruh masuk dulu, free ya, ditantang sama gurunya, kalian coba dulu gurunya ya. Ada itu sekarang. Jadi follow akunnya teman-teman, Ich Ringen Deutsch Kurs, follow akunnya Ich Ringen Deutsch Kurs ya. Jadi intinya teman-teman, masuk ke sana, ditantang sama gurunya, silakan tantang, saya masuk dulu, kamu belajar, try ya, probieren ya. Jadi try dulu pengajaran saya. Ada sekarang ini promosi-promosi yang dilakukan oleh guru-guru di di yayasan kita teman-teman ya. Ada linknya dan masuk follow Ich Ringen Deutsch Kurs. Nanti silakan masuk ke sana. Jadi nanti bisa kalian ber-DM langsung ke gurunya teman-teman ya. Ich Ringen Deutsch Kurs ya. Boleh bertanya Ibu? Ya, silakan Pak. Ini selama pendidikan ada dikasih MBG enggak? Sebentar. Apa MBG? Ya. Makanan bergizi gratis. Apa itu gue jadi bingung. Gimana sih abang ini? MBG yang kayak program Prabowo kasih makanan gratis. Aduh, susah itu. Iya, online ya. Ini nih, Ich Ringen Deutsch Kurs ya. Di follow teman-teman ya, akun TikToknya ya. Ada juga di Facebook, Instagram juga ada ya. Ya, jadi ini untuk yang Kak, bayarnya langsung ke gurunya gitu. ke admin, Iya, nggak ke ada ke admin. saya ya. Cuman Iya. bagi orang-orang yang tidak mampu ya, yang tidak mampu langsung ini, tapi harus benar-benar ya, jangan nanti malah semua nggak mampu. Makan bukan MBG tuh katanya tuh Bang Putra, makan B2 dikasih di Jerman supaya cepat pintar. Iya, di sini daging babi seger-seger, lebih enak di sini daging babi. Cuman yang gak ada MBG saksa. kan makan babi goreng itu, bukan? Saya belum shalom sama Bu Sofia sama Pak Erben. Shalom Bu Sofia, Pak Erben. Ponakanku dapat potongan 40% kelas private dari 1 juta ke